Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di Math Class. Pada video kali ini, kita akan membahas materi dilatasi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak nih apa itu dilatasi? Sebelum kita lanjut pada pengertian dilatasi, mari kita amati terlebih dahulu cerita yang akan disampaikan berikut. Pernahkah kalian mencetak foto atau pas foto? Biasanya, ketika mencetak pas foto, kita diminta untuk menyebutkan ukuran seperti 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Mencetak pas foto dalam berbagai ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil, merupakan salah satu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami apa itu dilatasi, coba amati gambar di samping. Apa yang dapat kalian ceritakan mengenai transformasi segitiga ABC? Bagaimana transformasi yang terjadi? Jika kita amati segitiga ABC pada gambar di samping, segitiga ABC akan semakin besar dengan perkalian skala 3. Kemudian, jarak OA aksen adalah 3 kali jarak OA, jarak OB aksen adalah 3 kali jarak OB, jarak OC aksen adalah 3 kali jarak OC. Tetapi, ketika segitiga ABC dikalikan dengan faktor skala negatif 1, menghasilkan besar dan ukuran yang sama tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Sehingga, jarak OA double aksen sama dengan jarak OA, jarak OB double aksen sama dengan jarak OB, dan jarak OC double aksen sama dengan jarak OC. Setelah kita mengamati gambar tadi, dapat kita ketahui bahwa dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala, dan faktor tertentu disebut pusat dilatasi. Selanjutnya, pada dilatasi dapat diperoleh pergeseran bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik 0,0. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dapat diamati pada gambar di samping. Titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dilatasi titik A pada gambar dituliskan sebagai berikut. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen. Dalam persamaan matriks dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan dilatasi itu apa? Kalau gitu, kita lanjut yuk ke latihan soal. Tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala 3.
Gimana nih? Udah ada yang nyoba ngerjain belum? Kita langsung lihat aja yuk pembahasannya. Titik A 2,4 akan didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 0,0, menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga dapat kita tulis persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY. Karena skalanya 3, maka kita gantikannya dengan angka 3. Sehingga menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan 3003 dikali 24. Kemudian hasil perkaliannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan 612. Jadi, bayangan titik A setelah didilatasikan oleh D 0,3 adalah A aksen 6,12. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan dilatasi itu apa? Semoga lewat video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru ya buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi.